Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu hal terpenting dalam kegiatan pelatihan. Setelah kita kemarin membahas tentang materi, tentang skema kegiatan, tentang budget, dan lain sebagainya, hal yang terpenting dalam kegiatan pelatihan adalah bagaimana kita menyelenggarakan pelatihan tersebut sebagai seorang pemateri. Jadi misalkan suatu saat kalian bergerak sendiri, membuka usaha sendiri untuk membuat lembaga pelatihan, tentu saja dimulai kalian sendiri yang harus mengisi materinya. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang motivator atau trainer yang akan mengisi kegiatan kepelatihan kita? Ada beberapa hal. Di sini saya ambilkan dari pendapat dua orang tokoh, yaitu menurut Joko Purwanto dan juga Renal Kasali. Menurut Joko Purwanto, beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh seorang trainer dalam melakukan sebuah presentasi dalam kegiatan pelatihan adalah yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipersembahkan. Jadi kita nggak bisa dadakan mau menyampaikan suatu materi kepada audiens yang jumlahnya ada banyak, sehingga kita perlu untuk memahami materi tersebut. Kita perlu untuk mencari celah-celah. Ini bisa dijelaskan dengan cara seperti ini bisa ditambahi humornya seperti ini yang berhubungan dengan materi. Nah, hal itu akan sangat membantu para pemateri atau trainer untuk menyampaikan materinya, sehingga para audiens atau para peserta bisa mengingat materi pelatihan dengan lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, yaitu penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Jadi kita harus menguasai, misalnya kita pakai slide PowerPoint, kita harus menguasai slide PowerPoint kita itu seperti apa saja yang bisa kita manfaatkan dari PowerPoint tersebut. Misalnya kita tambahkan gambar, kita tambahkan video, kita tambahkan lagu misalnya, atau kita gunakan alat bantu yang lain. Misalnya saat kita mau memberitahukan atau mungkin mengajarkan kepada para peserta tentang kekuatan diri kita minta mereka untuk mematahkan pensil dengan satu jari sebagai salah satu bentuk bahwa sebenarnya banyak potensi yang tidak disadari yang harusnya bisa dilakukan oleh setiap manusia. Nah, itu pentingnya kita menguasai materi, media, alat bantu presentasi yang akan kita gunakan itu apa saja. Kemudian yang ketiga, menurut Joko Purwanto adalah menganalisis siapa para pesertanya. Jadi kita bisa lakukan sebelumnya, atau kalau kita kegiatan pelatihannya sudah bekerja sama dengan orang lain, mungkin akan lebih mudah mengidentifikasi. Tapi kalau kita buat pelatihan untuk orang umum, terbuka untuk umum, kita perlu bertanya dengan beberapa orang, atau dalam form registrasi kita bisa cantumkan misalnya umur, pekerjaannya di bidang apa, sehingga
Ini bisa jadi masukan yang baik bagaimana cara kita akan menyampaikan presentasi kita. Kalau audiensnya banyak yang muda, mungkin juga akan membantu kita dalam memilih humor atau memilih media yang tepat seperti apa, sehingga kita sudah punya persiapan terlebih dahulu terhadap siapa para peserta pelatihan kita. Atau misalnya kita nggak punya persiapan sama sekali, misalnya kita benar-benar diundang untuk mengisi acara yang diadakan oleh event organizer lain misalnya, kita tetap bisa bertanya terlebih dahulu di awal sesi kepada para peserta, mereka siapa, asalnya dari mana, kemudian apa pekerjaannya, sehingga kita bisa menempatkan diri sesuai dengan siapa saja para audiens kita. Lalu berikutnya, menganalisis berbagai lingkungan, lokasi atau tempat untuk presentasi. Jadi sebagai seorang trainer, kita sebaiknya tidak datang mepet dengan acara. Jadi kita bisa datang 1 jam sebelumnya atau bahkan sebelum itu untuk melihat ruangannya seperti apa, untuk bisa membayangkan, oh nanti saya akan melakukan adegan ini di bagian sini, nanti saya akan minta para peserta untuk maju, mereka berdiri di sini, nanti akan saya minta untuk bernyanyi misalnya, atau saya minta untuk menyampaikan cerita tentang diri mereka, sehingga kita sudah punya gambaran nanti saya akan melakukan apa saja selama kegiatan pelatihan yang akan saya lakukan. Jadi kalau kita lihat dari 4 hal tadi, memang fokusnya ada di persiapan, karena kita tidak bisa melakukan sesuatu yang sempurna tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Hal-hal penting yang lain yang harus disiapkan oleh seorang trainer atau pemateri dalam sebuah pelatihan, menurut Reynal Kasali, adalah jangan membiarkan diri kita tergantung pada teks, sehingga memahami materi itu adalah hal yang penting untuk dilakukan, sehingga walaupun slide PPT-nya hanya berisi poin-poin yang menarik perhatian para audiens, para peserta pelatihan, kita tetap bisa menjelaskan dengan baik. Kita tetap bisa menciptakan komunikasi antara diri kita sebagai pemateri dengan para peserta, karena kita sudah memahami materi yang akan kita sampaikan secara sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua adalah mempelajari siapa para pesertanya. Jadi sama seperti yang di atas tadi, kita perlu mempelajari mereka, latar belakangnya, jabatannya, sehingga kita bisa menebak, oh nanti ini adalah orang-orang kantoran misalnya, ini nanti pesertanya para security, nanti pesertanya adalah para siswa SMA, sehingga kita bisa menyiapkan kegiatan-kegiatan yang cocok dengan mereka dalam kegiatan training yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, jangan bicarakan yang sudah mereka ketahui atau yang tak ingin mereka dengar. Selalu sajikan hal-hal yang orisinil. Jangan merusak mood audiens dengan pernyataan yang tidak mereka sukai. Jadi ini pentingnya juga, kenapa kita harus mengetahui audiens kita siapa sebelum memulai kegiatan kepelatihan, agar
kita tidak terlalu menggurui terhadap hal-hal yang sebenarnya sudah mereka ketahui. Kalau tidak ada hal baru yang didengar oleh para peserta, maka mereka akan tidak begitu menyukai kegiatan pelatihan yang kita lakukan. Lebih baik daripada kita banyak menjelaskan hal-hal yang sudah mereka ketahui, jadi kita ubah kegiatannya, misalnya dengan melakukan pelatihan yang melibatkan aktivitas fisik, atau kita cari hal lain yang menurut pandangan kita secara objektif mereka masih belum tahu. Contoh misalnya saat kalian mengisi satu kegiatan kepelatihan untuk para penulis, kita tidak perlu mengajarkan bagaimana menulis dengan baik. Kita cukup melatih mereka bagaimana agar mereka bisa berkonsentrasi dalam menulis, bagaimana membangkitkan mood dalam menulis, bagaimana agar mereka bisa mengatur waktu secara baik, misalnya seperti itu. Jadi tidak berbicara tentang hal-hal yang sudah mereka ketahui. Yang keempat, yaitu jangan biarkan audiens jenuh. Nah, ini adalah hal yang penting. Ini juga salah satu alasan kenapa video YouTube saya atau podcast saya biasanya durasinya maksimal 20 menit, karena saya khawatir kalian bosan. Tetapi saat kita berada di satu kegiatan pelatihan yang mungkin 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, kita perlu mengatur misalnya intonasi suara. Kalau mereka sudah kelihatan jenuh, kita lakukan ice breaking, kita dialog tanya jawab, atau memberikan humor, atau memberikan satu latihan diskusi kelompok, membuat proyek, dan lain sebagainya, sehingga kegiatan pelatihan yang kita lakukan itu tidak membuat jenuh para peserta. Kemudian yang kelima, dalam memilih humor atau jokes, gunakan jokes yang berhubungan dengan kegiatan pelatihan atau yang bisa membangun daya pikir para peserta. Jangan pakai jokes yang garing yang tidak berhubungan dengan kegiatan pelatihan kita. Yang keenam, periksa ruangan dan fasilitas presentasi pelatihan termasuk mikrofonnya. Jadi ini untuk persiapannya kita bisa periksa ruangannya sama seperti tadi untuk menentukan strategi apa yang nanti akan kita pakai, mensimulasikan nanti kalau pelatihannya kita mulai, saya akan melakukan apa. Yang ketujuh, yaitu biasakan interaktif. Jangan asik berbicara sendiri, apalagi hanya menghadap materi pelatihan kita. Jangan. Biasakan interaktif, berikan kesempatan kepada para peserta untuk memberikan contoh, memberikan jawaban, melakukan aktivitas tertentu. Atau boleh misalnya saat kita memberikan tugas, kita beri kesempatan mereka untuk mendengarkan background musik misalnya. Kemudian yang ke-8 adalah usahakan untuk selalu spesifik dalam menjelaskan. Selalu berikan contoh dan ilustrasi. Boleh juga kita memberikan cerita untuk memberi penjelasan. Yang ke-9, ini hal yang penting untuk meningkatkan kepercayaan para peserta. Jangan merendahkan diri. Jadi tidak perlu mengucapkan misalnya kata-kata
maaf sebenarnya saya hari ini kurang siap, atau mohon maaf misalnya hari ini saya kurang enak badan. Nah, hal-hal tersebut akan membuat para peserta kita itu menjadi malas. Bisa saja karena mereka menganggap ternyata pematerinya kayak gini misalnya. Ternyata pematerinya nggak asik, ternyata pematerinya sakit misalnya. Maka kita harus menghilangkan kata-kata tersebut. Kita harus membuat para audiens ini percaya bahwa kita adalah orang yang benar-benar expert terhadap materi pelatihan ini, karena kita sudah persiapan dulu jauh-jauh hari. Yang ke-10, berlatih. Kalau bisa silahkan meminta umpan balik dari orang-orang terdekat. Kalau kalian punya tim kerja, bisa minta masukan dari tim kerja, atau kalau tidak punya tim kerja ya silahkan minta masukan dari keluarga atau dari saudara dan lain sebagainya. Yang ke-11, perhatikan bahasa tubuh. Jangan melakukan gerakan yang merusak penampilan. Jadi ini yang harus kita perhatikan, biasanya posisi tangan. Ada seseorang yang tangannya kalau sedang menjelaskan itu gerak-gerak gak jelas, atau dia selalu mengulang satu gerakan tertentu, misalnya garuk-garuk kepala, atau dari intonasinya sering ngomong misalnya. Nah, itu yang harus kita pahami dari bahasa tubuh kita dan selalu kita usahakan untuk mengontrolnya. Terus yang terakhir adalah jangan berbicara seperti sedang mengobrol dengan orang lain. Jadi semua audiens harus kita wadahi. Jadi pandangan kita harus beralih dari satu audiens ke audiens yang lain. Kita harus menyadari bahwa kita sedang menyampaikan pelatihan ini kepada puluhan audiens yang ada di ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, maka kegiatan kepelatihan yang akan kita selenggarakan kita bisa lakukan dengan sangat baik. Kalau misalkan dalam melakukan suatu pelatihan kita tidak terlalu yakin tentang materi kita, atau kita tidak terlalu yakin apakah ini cocok dengan para audiens saya, maka jangan lupa, jangan ragu untuk melakukan riset. Misalnya dengan orang terdekat kita berdiskusi, kira-kira kalau materinya seperti ini mau saya berikan ke anak SMA, cocok nggak? Materi seperti ini atau tampilan slide-nya seperti ini untuk orang-orang kantoran cocok atau tidak, sehingga kita tidak punya celah tentang ketidakpercayaan diri. Kita sudah percaya baik dari segi penampilan maupun dari segi materi itu sudah bisa diterima oleh audiens kita, sehingga kegiatan kepelatihan yang kita lakukan akan berjalan dengan baik. Oke, itu saja. Sampai jumpa kembali.